Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Novita, NPM 22411019. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sirah Nabawiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal Hasibuan MA. Pada video ini saya akan menceritakan tentang Bai'at Aqobah. Pada tahun-tahun awal kenabian, Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama lebih dari 10 tahun. Namun, respon dari kaum Quraisy sangat keras. Beliau, para sahabat dan keluarga yang mengikuti Islam disiksa, diboikot dan dipinggirkan. Karena itulah Rasulullah SAW mulai mencari dukungan dari kabilah-kabilah luar Mekah, terutama saat musim haji. Setiap musim haji, beliau menemui berbagai kabilah yang datang ke Mekah. Beliau memperkenalkan Islam kepada mereka, berharap ada yang mau memberikan perlindungan dan menerima ajaran ini. Sayangnya, banyak kabilah menolak karena takut dimusuhi kaum Quraisy. Namun, pada tahun ke-11 kenabian, harapan muncul dari utara, yaitu Yasrib. Masuklah kita pada kisah Bai'at Aqobah pertama. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa pada musim haji tahun ke-12 kenabian, sekitar tahun 621 Masehi, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj di Aqobah. Mereka berasal dari Yasrib yang sekarang disebut Madinah, yang saat itu mengalami konflik hebat antara dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Kedua suku ini telah lama berperang, termasuk dalam perang Bu'at. Saat bertemu Rasulullah SAW, mereka mendengarkan dakwah beliau. Mereka berkata satu sama lain, "Sesungguhnya ini adalah nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi, dan mereka selalu mengancam kita dengan kedatangannya. Maka jangan sampai orang Yahudi mendahului kita untuk mengikutinya." Mereka pun masuk Islam. Keenam orang itu adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Selanjutnya mereka kembali ke Yasrib dan mulai mendakwahkan Islam di tengah masyarakat mereka. Tahun berikutnya mereka datang kembali bersama 7 orang baru, sehingga jumlahnya menjadi 12 orang. Mereka bertemu Rasulullah SAW secara rahasia di malam hari di Aqobah dan melakukan Bai'at Aqobah pertama secara resmi. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, isi bai'at ini adalah, "Kami berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak berdusta, dan tidak mendurhakaimu dalam hal yang ma'ruf." Selanjutnya, Rasulullah SAW mengangkat Mus'ab bin Umair untuk ikut pulang bersama mereka ke Yasrib sebagai guru dan da'i, dan dakwah Islam pun menyebar luas. Selanjutnya, kita masuk pada Bai'at Aqobah kedua. Pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, tepat sebelum hijrah, sebanyak 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Madinah datang ke Mekah. Mereka bertemu Rasulullah SAW di Aqobah secara diam-diam pada malam hari. Rasulullah SAW ditemani pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang saat itu belum masuk Islam, namun hadir untuk menunjukkan bahwa beliau tidak sendiri. Di antara isi baiat yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Ishaq, dan lainnya adalah, "Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi keluarga dan anak-anak kami sendiri." Rasulullah SAW berkata, "Kalau kalian bersedia menunaikan baiat ini, maka kalian akan mendapatkan surga. Namun jika kalian mengingkarinya, maka kalian akan menanggung konsekuensinya di dunia dan akhirat." Mereka semua menyatakan kesiapan dan terjadilah Bai'at Aqobah kedua, yaitu sebuah perjanjian yang menjadi titik tolak bagi hijrah Rasulullah SAW ke Madinah dan berdirinya masyarakat Islam pertama di sana. Kisah Bai'at Aqobah menunjukkan bahwa dakwah Islam tidak hanya tentang penyampaian wahyu, tetapi juga perjuangan strategis dan dukungan umat. Kaum Ansor di Madinah menjadi pendukung utama Rasulullah SAW, dan dari bai'at inilah sejarah peradaban Islam Madinah dimulai. Sekian video singkat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.